Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Siska di channel YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor yang pastinya menarik untuk didengar. Simak video ini sampai tuntas, pasang headset baik-baik, tarik selimut, dan mari kita dengar kisah horor berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari narasumber saya yaitu Pak Leo. Pak Leo menceritakan bahwa dirinya pernah diganggu oleh salah satu sosok yang sangat terkenal sekali yaitu Wewe Gombel. Dan beliau memiliki kisah yang sangat menakutkan ya dari Wewe Gombel ini. Karena sampai anak Pak Leo ini diambil nih ke dimensi si sosok tersebut selama 7 hari. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Jadi waktu itu Pak Leo membeli salah satu bukan tanah kapling sih, apa ya, kayak rumah di perumahan gitu. Apa ya, kayak ya memang yang menjual itu ada yang berbentuk kapling, ada yang berbentuk rumah. Jadi apalah ya, kalian jabarkan sendiri. Nah, Pak Leo ini membeli salah satu tanah yang memang sudah ada rumahnya itu di bagian pojok. Nah, di area yang Pak Leo beli saat itu apa ya, udah paling pojok sendiri rumahnya, terus di belakang itu 50 meter di belakang itu ada sungai kecil, terus masih banyak hutan bambu saat itu. Kalau orang Jawa menyebutnya itu barongan. Nah, masih banyak kan barongan itu. Tapi untuk hal itu enggak menjadi masalah untuk Pak Leo tinggal di sana karena memang beliau ini bukan tipe orang yang takut ya kayak kayak gituan karena memang eh, dari awal beliau itu hanya ingin membeli tanah yang dia inginkan saat itu, terus memang sudah cocok kayak gitu dan memang nggak ada apa ya niat apa-apa kayak gitu di sana itu. Kemudian dia membangun rumah di sana, membangun rumah sampai jadi, terus membangun itu dalam artian bukan 100% dia bangun dari nol ya, karena memang sudah ada bangunan di sana dan Pak Leo meneruskan untuk merenov rumah itu sesuai keinginannya. Nah, setelah selesai, rumah itu ditinggali oleh Pak Leo. Sehari sebelum ditinggali, Pak Leo punya apa ya, kayak rencana mau tidur di sana. Kalau kata orang Jawa itu melean. Jadi memang menginap sebelum rumah ditinggali. Nah, Pak Leo melakukan hal itu. Dia satu hari sebelum memboyong anak-anak istrinya ke sana, dia menginap di rumah tersebut. Saat menginap di sana, ada kejadian yang cukup membuat apa ya, bulu kuduk Pak Leo itu berdiri. Karena apa? Tiba-tiba ada keran yang apa? Tiba-tiba ada keran yang menyala sendiri. Kemudian sapu yang jatuh sendiri. Terus di malam hari itu ada suara ketukan di jendela belakang. Namun Pak Leo tidak takut dengan hal itu. Karena memang dia sudah percayalah, mungkin kita hidup di dunia ini tidak hanya kaum manusia juga gitu. Bahkan bangsa mereka juga bisa berinteraksi dengan kita. Pak Leo saat itu memang
tidak ketakutan juga dan tidak ingin mengganggu mereka. Kalau memang mereka mau melakukan seperti itu, ya udah dia biarkan saat itu. Nah, untuk saya pribadi sih ya, sebenarnya ada dua penyebutan untuk sosok seperti ini. Yang satu wewe gombel dan yang satunya itu kalong wewe. Untuk apa ya? Untuk penjelasannya itu sendiri, kalau saya pribadi taunya wewe gombel itu identik dengan hantu perempuan yang mana memiliki rambut yang panjang terurai sampai bawah dan juga eh, memiliki payudara yang memang apa ya, besar sekali. Dan katanya konon yang menculik selalu menculik anak-anak itu adalah wewe gombel. Wewe gombel dan katanya nih kalau menculik anak-anak itu dimasukkan di belakang payudaranya. Jadi memang dijepit di ke payudaranya. Tapi ya itu hanya pemahaman saya saja. Dan cirinya itu biasanya kalau wewe gombel itu memiliki apa? Memiliki saat malam hari Pak Leo yang waktu melean itu ya di rumahnya itu dia mengalami hal-hal yang cukup di luar nalar dan keanehan-keanehan juga terjadi di rumahnya. Ngapa demikian, Pak Leo juga mendapati waktu ingin dia waktu itu sedang tiduran ya di apa ruang tamu kayak gitu. Kemudian sapu yang ada di belakang, ada di ruang dapur itu tiba-tiba jatuh. Ya mungkin kata Pak Leo, oh mungkin itu ada angin atau ada apalah, jadi jatuh gitu. Habis itu tiba-tiba terdengar suara kran menyala sendiri. Pak Leo saat itu udah curiga, kok kran nyala sendiri, kenapa ya? Jadi dia ke belakang dan melihat memang benar kran saat itu menyala dan dia lihat di belakang rumahnya itu pintu tertutup dan terkunci, jendela pun juga tertutup. Siapa yang menyalakan air kran itu? Jadi karena memang udahlah nggak ada apa-apa, dia matikan, dia tutup kran itu, terus kembali lagi ke depan. Habis ke depan, tiba-tiba ada yang ngetuk jendela dari belakang. Tok 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 tok. Awalnya suara ketukan itu cuma 1-2 kali, tapi ketika Pak Leo tidak merespon, suara ketukan itu menjadi sangat cepat dan sering. Jadi terdengar semakin kencang karena memang penasaran siapa malam-malam di sini mengetuk kaca jendela belakang. Karena memang di belakang rumahnya itu sudah tidak ada pemukiman lagi. Hanya ada sungai sama hutan bambu itu tadi. Karena merasa aneh, jadi Pak Leo kemudian jalan ke belakang. Habis jalan dilihatlah memang saat itu jendelanya itu nggak anu kan ya, nggak sebening yang jendela seperti biasanya, enggak. Jadi jendelanya itu kacanya itu burem tapi putih putih burem ya, kalian tahu lah ya. Nah, di saat Pak Leo datang ke dapur, saat itu dia melihat bola mata sosok tersebut yang bola matanya itu besar sekali. Pak Leo saat itu langsung ketakutan. Ah, siapa itu? Kok punya mata blolok kayak gitu katanya. Akhirnya karena memang merasa aneh, akhirnya dia langsung lari membuka jendela dan sosok itu hilang. Takutlah Pak Leo saat itu. Aduh, gimana nih ya? Memboyong nggak ya anak anak istri ke sini katanya gitu. Akhirnya ya udah
bulatkan tekad kalau kita nggak mengganggu mereka, kita nggak punya niat apa-apa. Jadi mau nggak mau istriku harus pindah ke sini karena memang mereka di kota itu ngontrak dan memang rumah yang dia tinggali saat itu adalah rumah pertama yang di mereka bangun dan beli. Akhirnya keesokan harinya si Pak Leo ini memboyong sang istri dan anaknya ke sana. Habis itu sang anak ini sebelum masuk rumah udah nangis banget. Nangis tanpa henti dan gak ngerti kenapa kok nangisnya itu seperti nangis-nangis anak ketakutan. Pak Leo saat itu berpikir bahwa mungkin anaknya ngantuk atau lapar kayak gitu kan. Akhirnya setelah pindahan ya, membawa barang-barangnya itu si anak sama istrinya ini dibawa ke kamar. Terus itu di apa? Ditidurin, ditemenin tidur. Habis itu si istri ini pengen pipis. Akhirnya ke toilet lah sebentar. Pak Leo saat itu langsung berangkat entar ke kemana kayak gitu. Katanya keluar ke toko. Jadi di rumah itu hanya istrinya sendiri sama sang anak. Nah, setelah itu sang istri ini pipis di toilet. Habis itu kembali melihat sang anak udah nggak ada di kamar. Dikiranya si istri ini anaknya main ke depan. Akhirnya, oh nggak ada, adik kemana? Oh mungkin main ke depan, katanya gitu. Sesantai itu karena memang sang anak ini dibilang apa ya, aktif dan juga pinter gitu. Dia cepat membaur kayak gitu. Akhirnya sang istri ini habis ke kamar menengok sang adik ini nggak ada, dia langsung ke depan ke tetangga sebelahnya itu. Karena memang saat itu mereka sedang kayak nemenin anaknya di depan juga main sepeda. Nah, saat keluar dia tidak mendapati anaknya ada di depan bermain sama anak tetangga ini. Sang istri langsung panik. Loh, kemana adik? Kok nggak ada? Jadi dia mencari di kamar depan, terus belakang, terus kemanapun itu nggak ada. Akhirnya panik, kemudian tanya ke tetangga yang ada di depan itu, Mbak, mau tanya, tahu anakku nggak yang kayak gini? Diberitahulah si tetangga sebelah itu, dan tetangga sebelahnya itu bilang, saya nggak melihat adik ini, Bu, dari tadi karena saya juga sendiri sama anak saya di sini dan aku tidak melihat anak ibu sama sekali keluar dari rumah. Paniklah si istrinya Pak Leo ini. Akhirnya, Mbak, anakku nggak ada di kamar. Aku tadi tinggal Aku tinggal ke toilet saat itu. Terus aku kembali ke kamar sudah nggak ada. Padahal waktu aku tinggal itu posisinya sedang tidur, katanya gitu. Nah, setelah itu dia menelpon Pak Leo. Pak Leo pun juga panik karena apa? Dia saat itu tidak pulang ke rumah, juga eh, apa? Tidak membawa anaknya waktu keluar. Akhirnya dia segera pulang dan menanyai sang istri. Habis ke rumah pulang, Pak Leo terkejut. Kok bisa anakku tuh nggak ada gitu katanya. Sang istri pun udah nangis, udah bingung karena memang mungkin ada apa-apa kayak gitu kan. Nah, kemudian ada tetangga memang jauh dari rumahnya Pak Leo ini bilang, Mas, kayaknya sih anakmu ini enggak bukan hilang
diculik deh. Tapi disembunyikan sama satu sosok yang memang udah terkenal di sini. Karena saat dulu sebelum jadi perumahan itu di sini itu terkenal ada sosok wewe gombel yang memang suka bawa anak yang lepas dari orang tuanya, katanya gitu. Nah, di sini tuh korbannya nggak hanya satu dua mas, banyak gitu katanya. Lah, Pak Leo langsung terkejut, ah masa sih? Masa sih? Terus gimana caranya biar aku bisa ketemu anakku? Katanya gitu. Ada mas, salah satu cara. Jadi kita harus ke rumahnya Mbak Mawi katanya gitu. Mbak Mawi bukan nama asli ya. Jadi memang ada tetua di kompleks tersebut yang memang tahu asal usulnya atau memang tahulah ya seluk beluk kayak gituan. Akhirnya Pak Leo diantarkan tetangganya itu ke rumah Pak Mawi dan berceritalah Pak Leo, Pak ini gimana? Anak saya udah hilang dan saat itu memang udah beberapa hari ya nggak udah lapor sana kemari kayak gitu dan juga udah hilang lah pokoknya ya. Dan Pak Mawi hanya memberikan isyarat bahwa kita tunggu aja sampai 7 hari katanya. Hah? Sampai 7 hari Pak? Kan ya sampai, aduh udah bingung lah Pak Leo saat itu tuh mau jawab bagaimana karena udah paniknya udah nggak bisa terbendung kayak gitu kan. Nah, akhirnya Pak Mawi ini memberi isyarat bahwa Pak Leo harus sabar sama istri. Si Wewe di sana itu tidak akan menyakiti sang anak. Karena apa? Memang udah terkenal Wewe ini suka sekali dengan anak kecil gitu. Apalagi kalau udah jauh dari awak jauh dari orang tua atau pengawasan dari orang tua seperti itu. Nah, akhirnya si Pak Leo ini menyetujui saran dari Pak Mawi. Oke Pak, untuk sekarang aku bakalan menuruti saran dari Bapak. Jadi akan aku tunggu sampai 7 hari. Kalau memang sampai 7 hari tidak dikembalikan anakku, ya mau nggak mau harus gimana Pak enaknya gitu katanya. Pak Leo juga udah bingung kan karena juga ya udah lapor sana kemari nggak ada perkembangan sama sekali katanya. Nah setelah itu Pak Mawi ini ke rumah Pak Leo. Saat itu entah kenapa beliau ini membawa sesaji atau apalah nggak tahu aku. Katanya Pak Leo itu semacam kayak sesajen yang ditaruh di rumahnya Pak Leo dan ditaruhnya di dapur. Sesajen itu dupa itu dari pagi sampai malam itu gak habis-habis. Jadi satu dupa itu dari pagi sampai malam itu tidak habis-habis. Akhirnya Pak Leo juga ya udahlah gimana caranya kita mencari cara aja agar anaknya itu cepat kembali dan memang dia nggak kenapa-napa dan dia mencoba percaya dengan kata-kata Pak Mawi bahwa si Wewe itu tidak akan menyakiti anaknya. Setelah dupa dan sesajen itu diletakkan di dapur selama seharian, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari belakang rumahnya. Tangisan itu udah dikenali sama istrinya. Pak, Bapak, itu seperti anak kita. Suaranya itu kayak nangis-nangis kecil, samar kayak gitu kan suaranya. Padahal posisi ditemukannya anaknya itu deket banget sama tembok rumahnya. Jadi nggak jauh-jauh banget kan. Nah, akhirnya karena mendengar suara tangisan itu, warga dan Pak Leo juga jalan ke belakang. Ternyata benar anaknya sedang duduk
di bawah rerumputan yang agak tinggi lah ya, sepinggul kayak gitu, sepinggul orang dewasa. Si anak itu duduk di sana. Habis itu dipanggil lah namanya si anak ini, dan kemudian Pak Leo azan 3 kali. Habis itu sang anak berdiri, terus jalan jalan ke arah ayahnya, bapaknya itu, ke arah Pak Leo, dan si anak ini tiba-tiba langsung tertidur di pundak Pak Leo. Jadi kayak nggak apa, nggak ngerasa kalau dia itu udah hilang beberapa kali, dan suhu tubuhnya itu juga normal saat itu. Jadi nggak kedinginan, nggak apa kayak gitu. Nah, mau percaya atau tidak, cerita Pak Leo ini sangat menarik sekali, karena memang setiap daerah itu mungkin ada lah ya. Kalau di Jawa ini semacam Wewe Gombel atau cerita-cerita Wewe Gombel itu banyak sekali. Nah, untuk Wewe Gombel sendiri sebenarnya itu apa, latar belakangnya itu mitos ya, mitos kepercayaan dari orang zaman dahulu ketika kita ingin menakuti anak-anak kita saat jangan keluar kalau udah surup kayak gitu kan. Kalau udah sore itu jangan jangan keluar-keluar rumah, nanti ada wewe gombel tuh. Wewe gombel itu kan identik dengan sosok yang mencuri anak-anak kecil kayak gitu. Nah, sebenarnya itu mitos wewe gombel sendiri itu memang dipercayai saat itu. Dan memang sosok ini berkeliaran di waktu malam hari. Karena memang masa masa zaman dahulu itu apa ya, bangunan atau rumah-rumah itu nggak sepadat sekarang. Jadi masih banyak hutan belantara, gelap gelap gulita, dan banyak lah pokoknya kayak gitu. Karena memang eh, kampung-kampung juga nggak sebanyak sekarang kayak gitu kan. Akhirnya orang tua zaman dahulu itu memberikan apa ya, kayak simbol lah. Kalau udah malam jangan keluar, bahaya. Nanti ada wewe gombel gitu. Nah, untuk penggambaran umumnya sendiri, biasanya wewe gombel itu identik dengan sosok perempuan yang memiliki rambut panjang dan maaf, payudaranya itu lebar dan besar kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk ada atau tidaknya sosok tersebut itu asumsi kalian sendiri sih. Kalian bisa percaya atau tidak dengan sosok wewe gombel ini. Nah, biasanya sih wewe gombel itu datang dan menculik anak-anak karena memang ada kayak apa ya, si anak itu tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Terkadang alasannya seperti itu. Nah, biasanya kalau udah diambil wewe gombel, biasanya tidak apa ya, kayak disakiti oleh mereka gitu. Hanya diambil saja, terus dirawat ya. Karena memang setahu aku selama ini anak-anak yang punya kasus diambil wewe gombel kayak gitu ya, itu mereka tidak, saat kembali tidak mengalami apa ya, kayak sakit fisik atau apa-apa ya, mereka malah kembali dengan keadaan yang biasa saja dan tetap sehat. Malah katanya di sana itu ada alasan ya dari mereka yang ternyata hilang, tapi kata mereka itu diajak ke rumah saudara atau rumah teman kayak gitu tuh, malah di sana di alam lain itu mereka dirawat, diberi makan, diberi jajan, diberi apa, pokoknya dirawat lah. Nah, bagi kalian yang percaya kalau semisal wewe gombel ini identik dengan sosok yang baik, monggo silahkan. Tapi ada juga yang apa ya, menyebut wewe gombel ini sebagai mitos belaka untuk menakut-nakuti anak kecil pada zaman dahulu, sampai sampai sekarang masih eh,
ya dipakai lah untuk menakuti anak kecil. Nah, untuk sejarahnya sendiri, wewe gombel itu berasal dari bukit di kawasan Gombel. Aku sendiri juga nggak tahu sih ya, kawasan Gombel itu di mana. Tapi katanya sih ada di kota Semarang itu bukit yang memang namanya itu Gombel dah. Wewe Gombel itu berasal dari sana waktu itu. Nah, ceritanya itu katanya banyak orang mati di bukit itu akibat pembantaian saat masa zaman dahulu gitu. Begitu. Jadi untuk cerita Pak Leo ini kalian bisa memetik pelajaran bahwa enggak semua sosok yang eh, identik dengan apa ya, horor kayak gitu, kayak semacam Bebe Gombel itu, beliau itu seperti apa ya, jahat gitu, karena mungkin adalah pesan-pesan dari mereka yang memang perlu kita sadari, bahwa jangan sampai lalai ke anak, jangan sampai jahat ke anak kayak gitu kan, karena nanti kalau jahat mereka yang itu mereka yang ngerawat. Nah, begitulah cerita dari Pak Leo yang menceritakan tentang anaknya yang hilang karena diambil wewe gombel. Dan alhamdulillah sejak kejadian itu Pak Leo memutuskan untuk tidak tinggal di rumah itu lagi dan mencari tempat baru, karena memang sudah khawatir ya, takut nanti ada apa-apa. Oke, sekian video ini dan terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa subscribe, dan bila ada kesamaan nama, tempat, atau yang lain, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kalong wewe itu juga ada ya, tapi nggak tahu lagi ya. Kalau kalian tahu perbedaan dari wewe gombel dan kalong, menurut asumsi kalian bisa tulis di bawah ya, di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi, kalong wewe itu digambarkan sebagai hantu atau semacam siluman lah ya, yang berbentuk kelelawar. Karena apa? Kalong sendiri dalam artian itu adalah kelelawar. Jadi memang hantu perempuan yang berwujud kelelawar dan memiliki sayap. Itu mitosnya katanya. Nah, untuk ukuran di kalong wewe itu sendiri hampir melebihi dari ukuran manusia dewasa. Nah, untuk wewe gombel itu biasanya sama seperti kita, dan wewe gombel juga bisa menyerupai manusia seperti ayah ibunya atau siapa kayak gitu. Jadi perbedaan dari kalong wewe dan wewe gombel itu sangat jauh berbeda sekali ya, karena memang sosok hantu yang wewe gombel, dan yang kalong sendiri itu semacam hantu tapi wujudnya itu seperti setengah siluman. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa kalung wewe ini memiliki kantong besar di perutnya. Entah itu kantong untuk apa, tapi konon katanya memang dua-duanya ini suka mencuri anak. Entah bagaimana asumsi kalian untuk kedua hantu ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke?